Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yaitu kelompok laporan karya ilmiah yang beranggotakan Dewi Amalia Rohman dengan NPM 205060072, Nabila Kintara dengan NPM 205060045, Cindy Regina Priscila dengan NPM 205060070, dan Suci Sukma Purwandini dengan NPM 205060047. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan karya ilmiah atau laporan penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan penelitian. Laporan penelitian adalah kerja akhir suatu proses panjang atau pendek dari suatu penelitian atau tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun terakhir yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Laporan penelitian menjadi semakin penting setelah dijadikan peninggalan tertulis dari suatu penelitian yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Amalia Rahman dengan NPM 205060072. Di sini saya akan membacakan tentang tujuan laporan penelitian. Dalam tujuan penelitian terdapat 10 tujuan. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Yang kedua, memberikan maklumat dan fakta. Yang ketiga, mencadangkan penyelesaian. Yang keempat, mencadangkan tindakan yang perlu dilakukan. Yang kelima, membuat kesimpulan. Yang keenam, menilai suatu penyelidikan atau aktiviti. Yang ketujuh, membuat rekod atau peristiwa. Yang kedelapan, menganalisis aktiviti peniagaan. Yang kesepuluh, mensintesis suatu pelan tindakan. Dan 10, menguraikan suatu peristiwa, prosedur, tindakan, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat laporan dari penelitian. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi atau presentation of information. Yang kedua, komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu maksud kepada pihak yang disarankan. Yang ketiga, dokumen yang memberikan maklumat, laporan, ide kepada pembaca tentang suatu hal. Lalu ada sistematika penulisan laporan penelitian. Bagian laporan penelitian pada umumnya terdiri dari beberapa halaman yang berisi yaitu 1. Halaman judul, yang kedua halaman persetujuan, yang ketiga halaman pengesahan dari rektor atau pusat penelitian, yang keempat ada abstrak, yang kelima kata pengantar, keenam daftar isi, yang ketujuh daftar tabel, dan yang kedelapan yaitu daftar gambar atau grafik. Setelah memberikan gambaran umum mengenai laporan, kita langsung memasuki inti dari laporan. Menurut Masun, sistem matematika penulisan laporan terdiri dari 6 bab, yaitu yang pertama bab pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang hal-hal yang dapat memperkenalkan secara ringkas kepada pembaca tentang masalah penelitian, ruang lingkup penelitian, kegunaan teoritis, serta praktisnya. Lalu ada tinjauan pustaka dan kerangka teorinya, serta ada metode penelitian. Lalu ada rumusan masalah, tinjauan masalah, kerangka teori, dan penentuan metode penelitian pada uraian pada bab 2. Lalu bab 2 atau metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada dasarnya adalah suatu proses kerja yang sistematis, teratur, dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian guna mendapatkan kebenaran yang objektif. Lalu bab 3 yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini dikemukakan hasil serta analisis data yang diperoleh dari tahap penyediaan data sehingga diperoleh rumusan kaidah yang mengatur gejala kebahasaan yang menjadi objek penelitian. Lalu bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jabaran dari hasil penelitian dan pembahasan secara singkat dan padat. Sedangkan saran dirumuskan berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis yang ditunjukkan kepada peneliti yang hendak melanjutkan penelitian yang serupa. Lalu bab 5 atau daftar pustaka. Pada bagian ini, semua dokumen baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang digunakan pada laporan akan dicantumkan sebagai daftar pustaka yang ditempatkan di bagian akhir laporan.
Dan yang terakhir yaitu bab 6, lampiran-lampiran. Lampiran biasanya berisi hal-hal teknis yang tidak tampak praktis kalau dimasukkan ke dalam teks laporan atau yang tidak pantas karena mengganggu kelancaran penyajian laporan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di forum diskusi atau secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.